And Charles certainly is not more dangerous than Khabib. His ability. Grab the back of his right leg. That hurt him. Knee leaping and he is out. Wow. Capoeira. The skills and put together combinations. Oh, beautiful spinning elbow by Vicente, catches him. He go double leg, everybody defense. He push everybody. Penantang kelas ringan teratas Justin Gaethje akan mendapatkan kesempatan kedua pada gelar UFC yang tak terbantahkan ketika ia menghadapi juara kelas ringan Charles Oliveira di acara utama UFC 274 pada hari Sabtu mendatang. Mantan pemegang gelar sementara itu telah dikalahkan oleh Khabib Nurmagomedov dalam pertarungan penyatuan gelar di UFC 254 pada Oktober tahun 2020. Namun The Highlight telah menghancurkan mantan juara sementara Tony Ferguson ketika mereka bertarung pada Mei 2020. Selanjutnya dalam pertarungan yang membuatnya berpeluang merebut gelar setelah mengalahkan Michael Chandler dalam pertandingan terakhirnya dengan keputusan sepihak, jika saja The Highlight mampu mengakhiri masa mahkota Charles Oliveira. Selama masa hari media UFC 274, Gaethje pun meyakinkan pers bahwa ada metode untuk membuat pertarungan menjadi gila dan penuh kejutan, terutama bagi penggemar The Bronx. Gaethje tampak memusatkan perhatiannya dengan menyimpulkan bahwa Charles Oliveira bukan siapa-siapa dan sangat jauh dari performa Khabib Nurmagomedov yang telah memupuskan harapannya. Ditambahkannya bahwa The Bronx adalah orang dan performa yang sama dan akan melawan pesaing yang kini telah berada dalam segala hal. Oleh karenanya, The Highlight mengisyaratkan Oliveira agar bersedia melepaskan sabuk yang telah lama ditunggunya di UFC 274 mendatang. Gaethje menjadi terkenal karena menjadi petarung yang sangat menghibur selama waktunya di luar promosi terbesar MMA, dan sejak bergabung dengan promosi, The Highlight telah memenuhi posisinya sebagai petarung all action dan semakin menambah reputasinya seperti yang dikatakan Joe Rogan sebagai pria paling kejam dalam olahraga paling kejam. Sementara Justin Gaethje dikenal karena kecenderungannya untuk melakukan ben-barner dan pukulan keras. Ia menunjukkan sisi yang berbeda dari permainannya dalam pertarungan terakhirnya melawan Michael Chandler dengan menunjukkan pendekatan yang matang, terkecuali pada ronde pertama, dan mendapatkan kemenangan adalah hal yang terpenting. Jika Gaethje mengadopsi pola pikir yang sama ketika dia menghadapi Charles Oliveira, ini akan bisa memiliki pertarungan yang luar biasa nantinya. Secara gaya, pertarungan ini bisa dibilang sebagai headliner terbaik yang dimiliki sepanjang tahun dengan dua finisher yang sempurna dan mematikan pada puncak kekuatan mereka untuk memperebutkan emas ringan yang tak terbantahkan, dan penggemar dapat mengharapkan keseruan yang tidak terbayangkan di segi delapan itu. Oh, he's landed some nice shots. Oh! Charles certainly is not more dangerous than Khabib. His ability to take damage is not the same. Proven through the times we've seen him fight. So, you know, all my criticism of Charles is from a kid that we were talking about, that we all watched grow, and now we're talking about a man with confidence. It's a different person, but ultimately, the same Charles is still there. Same Charles that fought Cub Swanson, same Charles that fought Donald Cerrone, same Charles that fought RDA, Pettis. Choices were made in that by him, and the choice to quit was made, and I'm going to give him that choice on Saturday night. I guarantee that. A tactic was going to be to evade, and that was the first and only time I've ever had that mindset, and you know, it won't happen on Saturday. If he marches through me, then good for him, but I won't be moving backwards. Yeah, it's huge, especially who we're talking about. You know, Charles, that's a man with confidence. It's by far going to be my biggest accomplishment in this game, in this sport. These are the good old days, and I cannot, you know, I can wait, but one day I'll get to look back and all of this will be special. Southpaw versus conventional fighters, that back leg is a huge weapon for both of these guys. Di lain sisi, menyusul pertarungan Oliveira dengan Justin Gaethje di UFC 274 akhir pekan ini, Makhachev dan Dariush akan menjadi satu-satunya petarung kelas 5 teratas yang belum mendapatkan pertarungan gelar. Oleh karena itu, kemungkinan besar pemenang dari pertarungan yang akan mereka tampilkan akan mendapatkan kesempatan berikutnya untuk pertarungan gelar.
Namun, juara bertahan kelas ringan Oliveira percaya bahwa bahkan jika Makhachev mengalahkan Dariush, petarung Dagestan itu masih harus membuktikan dirinya melawan penantang teratas lainnya. Petarung Brazil itu berpendapat bahwa kemenangan beruntun Makhachev saat ini ditempa melawan lawan di luar 5 besar. Dan karena itu ia harus memiliki 1 atau 2 pertarungan lagi sebelum ia mendapatkan tembakan kepada sang juara. Sementara Oliveira percaya Makhachev harus menapaki jalan yang lebih panjang untuk meraih gelar. Menurutnya, Conor McGregor harus diberi jalan pintas untuk itu. Dobrong sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk melawan McGregor, meskipun pria Irlandia itu telah kalah dalam 3 pertarungan terakhirnya di kelas ringan dari kekalahan beruntun yang terjadi sejak tahun 2016. Menanggapi ocehan Oliveira, Makhachev pun turun ke Twitter untuk memanggil Oliveira karena dianggapnya munafik antara takut atau kesempatan bayaran mahal melawan McGregor. Dari Twitter, Makhachev menuliskan, "Jadi Oliveira mengatakan saya tidak pantas memperebutkan gelar. Memang dia memohon untuk bertarung dengan Conor yang belum memenangkan pertarungan sejak 2015, tweet Makhachev. Tentu saja itu sangat memungkinkan bahwa sekali Makhachev berhasil merebut gelarnya, maka McGregor tidak akan lagi melawan Oliveira, yang mengartikan kesempatan uang banyak pun hilang begitu saja bagi Oliveira. Petarung Brazil itu mungkin perlu mengatasi tantangan terbesar dalam karirnya melawan Gaethje di UFC 274 akhir pekan ini. Meskipun pasar taruhan memiliki Oliveira sebagai favorit minus 165 untuk mempertahankan gelar keduanya, melawan plus 145 yang diunggulkan buat Gaethje. Berikutnya, Magomed Ankalaev dan Anthony Smith telah sepakat untuk bertemu pada tanggal 30 Juli di UFC 277 dalam pertarungan calon nomor 1 untuk divisi kelas berat ringan. Disebut-sebut sebagai pesaing masa depan, sejak hari pertamanya didaftar, Ankalaev akan menghadapi ujian terbesarnya hingga saat ini ketika dia menghadapi Smith pada musim panas ini. Petarung Rusia itu unggul 8-1 di UFC, dengan satu-satunya kekalahan terjadi pada saat penyerahan terakhir dari Paul Craig pada tahun 2018. Sejak saat itu Ankalaev telah mengoceh 8 kemenangan berturut-turut, termasuk keputusan mutlak atas Diego Santos dalam pertarungan acara utama pada bulan Maret. Adapun Smith, dia akan berusaha menambahkan kemenangan besar lainnya ke resumnya setelah 3 penyelesaian beruntun termasuk Performance of the Night atas Ryan Spann September lalu. Smith telah menjadi ancaman abadi di puncak divisi 205 pound sejak pindah ke kelas berat dan meraih gelar pada tahun 2019, tetapi gagal dalam keputusan untuk mantan juara John Jones. Sekarang Smith akan mencoba untuk menempatkan dirinya kembali ke dalam perebutan gelar kelas berat ringan ketika ia bentrok dengan Ankalaev di UFC 277. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.